Oke, halo semua. Jadi ini adalah episode pertama di New Path ya, atau video yang baru. Ya sebenarnya sih sama aja, cuman lebih ke restruktur ulang supaya kalian itu yang baru belajar itu nggak pusing. Jadi di channel ini itu pokoknya bakal saya kasih EPS terus. Jadi kalian sambung terus secara berurut. Nanti urutannya pokoknya itu kalau kalian ikutin dari satu sampai yang terakhir dan sampai sekarang mungkin episode berapa ratus ya, itu bakal tab reading terus. Jadi nanti kamu perhatiin aja kalau ketika judulnya tuh udah mulai panjang-panjang ya, bukan yang kayak EP1 liquidity. Itu kan jelas tuh belajar tentang liquidity. Lalu episode 2 misalnya order block, itu udah clear kan belajar order block gitu loh. Nanti kayak misalnya contohnya episode 76 terus judulnya misalnya apa ya, how to trade two states of delivery CPI gitu loh misalnya. Nah itu kan panjang tuh. Nah kalau panjang itu sudah pasti kamu udah harus paham liquidity, inefisiensi, order block, makro, time, dan kawan-kawannya. Jadi fokusnya adalah ke narratif sama ke tab readingnya. Oke. Jadi ini yang pertama adalah liquidity. Untuk materi yang kayak basicnya ya, itu saya bakal pakai PowerPoint. Cuma nanti untuk yang tab readingnya saya bakal pakai TradingView. Jadi untuk liquidity itu apa? Liquidity itu adalah semua pending order di market. Jadi kata kuncinya adalah pending order ya, bukan execution order gitu loh. Nah, pending order itu berarti kayak sell stop, buy stop, stop loss dari buy, stop loss dari sell. Kalau kamu nge-buy, oke, kamu pasang stop loss buy kamu. Nah, supaya stop loss itu ke match ya, berarti harus ada sell stop yang makan. Oke, dan sebaliknya, kalau misalnya kamu nge-sell, kamu pasang stop loss sell kamu di atas, berarti untuk itu bisa ke match, maka harus ada yang buy stop order kamu. Intinya, namanya pair, itu pasti antara buy sama sell itu harus ke match. Seperti itu, ya. Semua order di market, ya, pending order di market, itu paling gampang untuk spotnya adalah di setiap support sama setiap resistance. Karena di daerah itu merupakan yang paling banyak ordernya. Kamu kalau pakai bid offer ya, entah di saham atau di manapun, kamu kalau bisa lihat bid offernya ya, kecuali market futures dan forex dan kawan-kawannya itu nggak akan bisa. Ya itulah ngejawab kenapa forex dan kawan-kawannya itu tidak bergerak karena supply demand. Supply demand itu hanya kayak sentimen gitu loh, bukan artinya real time kalau misalnya kamu beli 10 ton emas harga bakal naik, enggak, itu enggak akan terjadi. Beda sama misalnya kalau market saham, kamu tembak 10M itu pasti gerak real time di saat kamu klik HK atau buy. Crypto juga sama, kamu tembak misalnya berapa puluh T itu pasti gerak, itu real ya, ada faktor supply demand, itu real, kamu bisa lihat jelas setiap apa namanya, apa ya istilahnya ya, saya lupa lagi, pokoknya setiap harga ya, setiap fraksi harga itu kamu bisa lihat, oh di harga 1000 itu ada berapa order yang untuk kamu naikin. Itu kan tinggal kamu hitung aja kan. Contohnya misalnya kayak di saham A, offernya sekarang di 300. Oh di 300 itu ada 1000 order, ya berarti kan tinggal 1000 kali 300 ya, tinggal kamu kali 100, seperti itu ya, 30 juta itu kamu buy, itu langsung ganti, harganya bakal langsung naik, langsung kemakan ordernya. Oke. Nah untuk di sisi support atau di sisi bawah, itu semua liquidity-nya di sisi bawah kita sebutnya sebagai sell side liquidity. Kenapa? Karena di situ banyak sekali sell stop. Nah untuk yang di sisi atas itu namanya adalah buy side liquidity, karena banyak apa, buy stop. Oke, nah pertama untuk setting ya, kamu kalau di laptop ya atau PC itu caranya adalah kamu bisa klik candle 2 kali atau klik kanan ya di layar tertentu kamu di bagian backgroundnya. Nanti ikutin aja, kamu ke setting, ke scales and line, ikutin aja persis. Ya, yang diikutin persis itu adalah date format sama time hours format. Jadi kamu ikutin Monday 29 September 97 lalu 12 hours. Itu tujuannya agar kamu chartnya muncul AM sama PM. Kalau kamu nggak lakuin, nanti munculnya kayak misalnya kalau jam 8 pagi ya 08.00.
Tapi kalau misalnya jam 8 malam, itu tulisnya 20.00. Nah, itu. Saya maunya AM sama PM. Karena biar memudahkan kamu untuk melihat waktunya seiring kita belajar. Nah, lalu ada perbedaan antara liquidity sama kill zone ya. Session sama kill zone. Ya, itu kayak beda tipis. Ya, maksudnya apa? Kill zone ya itu adalah specific time di mana kamu bisa entry. Ya, tapi kalau session itu kayak entire range. Misalnya ya, yang pertama adalah session liquidity. Untuk jamnya selalu pakai UTC min 4 sama min 5 EST, ya Eastern Standard Time atau New York. Pokoknya di review kamu di pojok kanan bawah setting ke yang New York, cari aja min 4 atau min 5, dia akan otomatis berubah. Kamu nggak usah pusingin. Ya, jadi angka-angka di sini itu pokoknya angka yang kamu lihat di trading view. Mau dia min 4, min 5 ya. Yang penting selama itu New York, pokoknya angkanya itu. Jadi kalau misalnya contoh, hari ini lagi UTC min 4 jam 7 ya, ketika berubah jadi UTC min 5 apakah jadi jam 8? Enggak, tetap jam 7 pokoknya ya. Yang pertama adalah Asia Session ya, itu dari jam 7 PM sampai 12 AM. Lalu ada London Open ya 2 sampai 5. Terus ada New York AM 8.30 sampai 11.30 dan seterusnya. Nah, sebenarnya masih ada lagi seperti London Close, itu jam 10 AM sampai 12 PM. Lalu apalagi ya? Mungkin New York Zone 7 sampai 7 AM sampai 9 AM. Nah, kenapa saya nggak paparin semuanya? Gini, kalau kamu ngomongin session ya, contoh session New York itu aslinya dari jam 7 AM sampai PM selesai, 4 PM. Jadi dari jam 7 sampai jam 4 PM. Logis dong? Ya, soalnya apa? Soalnya itu kamu kan bisa lihat kan, New York AM, ada New York PM, ada New York Rush. Berarti mereka semua itu sesi New York bukan? Iya. Nah, namun kenapa diseparasi seperti ini, kayak dipisah-pisahkan? Karena itu untuk memfilter specific time. Karena setiap di jam itu atau di session itu ada pergerakannya masing-masing. Jadi kamu nggak usah pusing untuk kayak pikirin, kata si A New York itu 7 sampai 10, kata si B New York itu 8.30 sampai 11. Nggak usah bingung ya. 8.30 sampai 11.30 itu adalah New York AM untuk indeks. Ya sebenarnya mau indeks, mau crypto, mau gold, saya nggak peduli. Pokoknya yang saya tahu adalah, ya udah dari jam 7 sampai market close itu udah jelas sesi New York. Nggak saya pusing. Kalau kamu trade di sesi New York, ya, apakah kamu harus nunggu sesi itu selesai untuk kamu trading liquidity sessionnya? Enggak. Ya kan? Namun sesi apa yang udah selesai? Ketika kamu masuk New York, sesi Asia sama sesi London. Itulah kenapa untuk liquidity saya lebih fokus ke 2 specific liquidity session, Asia sama London Open. Hampir di setiap chart saya selalu perhatiin itu untuk intraday. Jadi kalau misalnya saya lagi marking liquidity ini, lalu saya melihat bahwa by the way ini chartnya PPT-nya memang tidak bergerak ya. Kalau misalnya saya lagi lihat, ini ada misalnya liquidity ketika jam 9.00, ya udah bagi saya itu cuman ya udah 9.00 itu sesi New York, saya nggak akan mark gitu loh ya. Yang saya mark adalah Asia sama London. Kenapa? Ketika misalnya sesi London dimulai, maka orang yang di Asia itu mereka udah entry dan mereka akan hold position mereka sampai London, di mana mereka udah set stop loss mereka di sesi Asia tersebut. Paham nggak? Nah, idea itu dipakai untuk New York. Jadi ketika di New York, maka orang yang dari Asia sama London, mereka udah hold position mereka. Harapannya di New York itu bakal ekspansi sesuai bias mereka. Jadi udah ada liquidity tuh yang resting di pre-session New York. Oke, jadi yang perlu kamu mark di layar itu biasanya saya hanya Asia sama London. Ya, dan New York Lens kadang-kadang. Itu pun karena kalau saya trade PM session. Jadi ketika misalnya mau 1.30,
itu saya perhatiin di mana New York lansnya. Oke, kalau misalnya New York lansnya itu ekspansi, misalnya dia satu arah dari ke bawah atau satu arah dari ke atas, maka kamu nggak perlu mark, biarin aja. Tapi kalau sideways kamu harus mark, karena itu kemungkinan bakal disabet dua-duanya, ya, atau AMD. Nanti kita akan pelajari. Nah, ini adalah basic sebelum kamu belajar liquidity, ya. Ini akan membantu kamu untuk marking liquidity, plus ini akan kepake banget di SMT. Ya, banyak orang yang kurang tepat menggunakan SMT. Mereka cuma melihat bahwa oh, yang ini lebih rendah, yang ini lebih tinggi, dan sebaliknya mereka menganggap itu adalah SMT. Padahal nggak selalu seperti itu. Itulah kenapa mereka kebingungan. Kenapa ya gold lebih rendah tapi si silver lebih tinggi, ya, atau bikin higher low, si goldnya bikin lower low, tapi kok malah nggak jadi naik, malah makin turun. Ya, jawabannya karena itu bukan valid SMT dan tidak sesuai dengan bias dia. Oke, nah, swing high dan swing low. Jadi yang pertama kali kamu lihat adalah di bagian ini. Oke, nah ini adalah swing low, ini adalah swing high. Swing low sama swing high itu pasti minimal terbentuk dari 3 candle. Berarti boleh lebih nggak? Boleh dong, kan minimal 3, 5, 6, 7 boleh. Ya, nah, kuncinya adalah dari yang pokoknya kalau kamu lihat secara visual ya, dia tuh ngayun, benar-benar ngayun. Jadi kalau kamu udah lihat, oh ini ngayun, itu swing low. Oh ini ngayun, oh itu swing high. Ya, nah yang akan memvalidasinya adalah ketika low si candle terendah ini itu high-nya di pierce. Nangkap ya, jadi itu ketika high-nya di pierce maka itu menjadi valid swing low. Tapi kalau misalnya enggak di pierce, berarti gimana? Berarti masih inside bar. Nanti kita akan lihat di contoh yang kotak gede. Ya, seperti ini swing high. Yang saya mark adalah high-nya ya. Cuma itu biasalah, ini pakai PowerPoint. Swing high, ini swing low. Ya, ini swing high, dia ngayun ya. Ini swing low. Jadi ngayunnya begini nih. Seperti itu. Nah, kamu bisa lihat ya, yang saya berikan garis hitam atau garis full itu adalah swing low. Ya, jadi itu swing low, 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 swing low. Ya. Nah, yang putus itu akan swing low. Perhatiin ya. Jadi, ini kan adalah candle besar nih, yang ini. Tapi 2 sama candle ketiganya itu nggak bisa tembus high-nya kan. Berarti 3 candle ini itu masuk ke dalam yang namanya inside bar. Seperti ini. Dijepit. Inside bar itu berarti bukan swing low atau swing high. Ya, jadi kalau digambarkan seperti ini nih, ya, set. Nah, dari begini dia langsung tabrak ke atas. Maaf. Sebentar. Nah, seperti ini. Ya, jadi dia dari begini ya. Begini, dia langsung tabrak ke atas begini. Jadi dia tidak nyangkul begini nih. Dia langsung seperti itu. Nah, jadi kalau kamu adalah candle yang begini ya, dia jepit begini ya, ini berarti nggak valid swing high atau valid swing low. Tapi bisa juga swing high dan swing low itu dalam formasi inside bar. Kamu lihat contoh yang ini. Ini inside bar kan? Kamu lihat kan? Nah, si candle biru itu dia nggak jepit candle hitam yang ini nih. Nah, maka untuk memvalidasi itu sebagai swing high harus di break ke bawah. Seperti itu. Paham ya? Dan kamu juga bisa lihat ya di level ini. Ya. Yang seperti ini juga swing high, cuma saya lupa mark. Ya, swing low. Nah, yang ini bukan nih. Ya, yang putus-putus. Kamu lihat ya. Jadi kan dia ada candle hitam seperti ini. Lalu dijepit seperti ini. Nah, untuk memvalidasi ini sebagai swing low, dia harus ada candle yang seperti ini, tabrak ke atas. Pokoknya high yang ini ditembus. Tapi yang terjadi adalah dia pindah tembus ke bawah, sehingga swing low itu pindah ke yang di level ini. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi inilah swing high sama swing low. Nah,
Semua swing high dan swing low adalah liquidity. Ya, karena di buku teori retail ya itu mereka diajarkan untuk menaruh stop loss itu di setiap swing high sama swing low. Ya. Nah, yang kedua adalah kamu nggak perlu marking semua liquidity. Selalu pilih yang penting, yaitu apa? Yang tadi udah saya jelaskan, yaitu sesi liquidity Asia sama London. Oke, liquidity yang bersifat kuat atau magnet dalam tanda kutip itu adalah equal high sama equal low. Jadi kalau kamu lihat di market, ya, kalau kamu udah melihat ada equal high atau equal low, maka itu akan menjadi suatu magnet. Apalagi kalau itu ada mengandung liquidity session, itu akan kuat sekali. Ya, tidak semua equal high sama equal low akan disahabat. Nah, nanti kita juga akan mempelajari perbedaan antara itu engineering liquidity sama itu bagian dari akumulasi atau distribusi. Ya, jadi jangan berpikir juga, oh ada equal high. Ya, kata Koko itu sebagai magnet, aku langsung buy aja ke equal high. Itu nggak bisa. Oh ada equal low, aku langsung sell menuju equal low, itu juga tidak bisa. Ya, jadi tidak semua equal high atau equal low itu akan disahabat. Jika di antara dua session liquidity tidak ada imbalance, maka ambil yang teratas atau terbawah. Dan berlaku untuk liquidity umum, tidak hanya session. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Kalau misalnya kamu lihat ini ada swing low. Nah, ada swing low lagi seperti ini. Nah, di antara dua swing ini, itu tidak ada imbalance. Maka, kamu langsung ambil yang paling bawah, yang level ini. Jadi kalau begini, misalnya begini, di antara dua ini tidak ada imbalance, kamu ambil yang langsung paling atas untuk kamu mark di layar kamu. Jadi nggak perlu marking kayak yang kamu mark. Ya, itu boros, tidak rapi. Ya, nah, kamu bisa lihat ya, yang digambar ini adalah relative equal high. Ya, jadi mau penyebutannya equal high atau relative equal high, ya, EQH sama REQH itu sama aja kok. Intinya adalah yang seperti pola double top. Ya, syaratnya adalah namanya kan equal high atau relative equal high. Dia harus dekat. Jadi seperti ini, kamu lihat ini dekat. Seperti ini, kamu lihat ini juga dekat. Ya, jadi kalau seperti ini kan ada banyak ya. Kamu markingnya langsung yang paling atas seperti ini. Yang seperti ini, markingnya seperti ini. Ini adalah equal low, marking seperti ini. Oke, kalau jaraknya jauh seperti ini, itu kurang kurang jauh ya. Seperti ini misalnya. Begini. Nah, ini kan jauh sekali. Jadi ini bukan equal high. Tapi kalau misalnya nanti dia ada seperti ini, nah kita fokusnya ke sini. Kita nggak aim ke sini. Ya, intinya cari yang sejajar, mendekati sejajar. Karena di situ akan banyak sekali order sell stop. Karena mereka sell dengan pola double top, taruh stop loss-nya di atas itu. Oke. Nah, sekarang di market itu ada dua kondisi liquidity, yaitu LLR atau low resistance liquidity run dan HRLR atau high resistance liquidity run. Dari katanya aja low resistance artinya halangan yang lemah. Liquidity run artinya untuk harga jalan atau ngeran ke liquidity. Ya, yang satunya lagi itu adalah high resistance. Berarti kalau kamu mau trade di market, kamu pilih yang mudah apa pilih yang susah? Jawabannya pasti kamu akan pilih yang mudah. Jadi, kita akan selalu trade market LLR. Jangan pernah trade market dalam kondisi HRLR. Oke. Jadi, ini adalah kondisi LLR nih. Ini adalah low resistance. Jadi, dia tidak nge-sweep. Ya, ini juga low resistance. Ini juga low resistance. Ini juga low resistance. Gimana sama HRLR? Dia nge-sweep. Nah, lihat kan perbedaannya, ini lebih rendah, ini lebih tinggi. Ini lebih tinggi. Ya, ini lebih rendah. Ini kan dia nggak nge-sweep kan, yang di sini kan. Ini dia nge-sweep. Ya, ini dia nge-sweep. Maka ini kondisi market high resistance. Artinya apa? Artinya ketika lagi seperti ini, ya, kamu jangan coba nge-buy. Ini susah sekali. Tapi kalau kayak begini, ini lebih nyaman dan optimal untuk kamu buy. Oke, nah pertanyaannya adalah kapan HRLR itu jadi LLR? Ya, jawabannya adalah kalau sudah berhasil deliver ke banyak liquidity dan masuk ke PD array. Oke, dan session liquidity itu tidak harus di deliver hari itu. Misalnya hari ini
ada Asia High sama London High. Nah, artinya di hari itu juga nggak perlu di-deliver. Bisa aja besok atau lusa dan seterusnya. Oke. Nah, kapan HRR jadi LLR seperti ini? Misalnya kan lagi kayak begini kan. Lalu harga turun, di sini dia udah bantai banyak liquidity nih, misalnya. Ya, dia udah turun nih. Dia udah bantai ini, bantai ini, bantai ini. Lalu masuk ke HTFP Gray, inefisiensi misalnya, ya. Lalu ya udah dia akan balik ke atas. Karena ketika ini turun ke bawah, kondisinya adalah HRLR. Dia susah untuk naik. Namun ketika dia sudah berhasil deliver ke banyak liquidity dan masuk ke HTFP Gray, maka sekarang berubah marketnya menjadi low resistance. Jadi yang dilihat adalah seperti ini. Nah, bagian ini sekarang yang dilihat nih, yang akan kita targetkan sebagai untuk ke atas. Seperti itu. Oke, jadi yang kamu trade adalah selalu market dalam kondisi LLR. Pertanyaannya adalah, kalau begitu kenapa kami tidak sell? Ketika marketnya lagi HRLR, kan tidak layak untuk buy kan? Nah, jawabannya adalah apakah bias kamu turun? Kalau bias kamu turun, maka ini adalah opsi yang bagus untuk kamu sell. Kalau bias kamu buy, berarti ini bukan opsi untuk sell, karena itu melawan bias kamu. Berarti kalau nggak bisa sell, nggak bisa buy, harus ngapain? Wait and see. Nunggu sampai market deliver ke liquidity tadi, ya, lalu masuk ke PDR HTF, lalu tunggu dia membuat konfirmasi untuk ke atas. Dimana nanti kita akan pelajari itu sebagai shift in market structure. Berapa banyak liquidity yang harus di deliver? Pokoknya 2-3 cukup. Ya nggak perlu kayak 10, 16 gitu, tidak perlu. Oke? Oke, halo semua. Jadi ini adalah episode pertama di new path ya, atau di video yang baru. Ya sebenarnya sih sama aja, cuman lebih ke restruktur ulang supaya kalian itu yang baru belajar itu nggak pusing. Jadi di channel ini itu pokoknya bakal saya kasih EPS terus. Jadi kalian sambung terus secara berurut. Nanti urutannya pokoknya itu kalau kalian ikutin dari 1 sampai yang terakhir dan sampai sekarang, mungkin episode berapa ratus ya, itu bakal tab reading terus. Jadi nanti kamu perhatiin aja kalau ketika judulnya tuh udah mulai panjang-panjang, ya, bukan yang kayak EP1 liquidity, itu kan jelas tuh belajar tentang liquidity. Lalu episode 2 misalnya order block, itu udah clear kan belajar order block gitu loh. Nanti kayak misalnya contohnya episode 76, terus judulnya misalnya apa ya, how to trade two states of delivery CPI gitu loh misalnya. Nah itu kan panjang tuh. Nah kalau panjang itu sudah pasti kamu udah harus paham liquidity, inefisiensi, order block, makro, time, dan kawan-kawannya. Jadi fokusnya adalah ke narrative sama ke tab readingnya. Oke. Jadi ini yang pertama adalah liquidity. Untuk materi yang kayak basicnya ya, itu saya bakal pakai PowerPoint. Cuma nanti untuk yang tab readingnya saya bakal pakai TradingView. Jadi untuk liquidity itu apa? Liquidity itu adalah semua pending order di market. Jadi kata kuncinya adalah pending order, ya, bukan execution order, gitu loh. Nah, pending order itu berarti kayak sell stop, buy stop, stop loss dari buy, stop loss dari sell. Kalau kamu nge-buy, oke, kamu pasang stop loss buy kamu. Nah, supaya stop loss itu ke match, ya, berarti harus ada sell stop yang makan. Oke. Dan sebaliknya, kalau misalnya kamu nge-sell, kamu pasang stop loss sell kamu di atas, berarti untuk itu bisa ke match, maka harus ada yang buy stop order kamu. Intinya,